Di balik seragam putih itu, ada empati, ada rasa lelah yang tertahan, dan ada juga yang ingin benar-benar mendengarkan keluhan pasien dan memberi motivasi pasien. Tetapi, ketika jumlah pasien membludak dan administrasi yang menumpuk dan tidak begitu jelasnya, apakah perawat masih bisa hadir sepenuhnya? Secara hukum Indonesia, tugas perawat sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Di dalamnya jelaskan bahwa perawat memiliki kewenangan untuk yang pertama, memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif. Yang kedua, melakukan pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Yang ketiga, memberikan edukasi konseling. Yang keempat, melakukan tindakan secara mandiri maupun kolaboratif. Yang kelima, melaksanakan upaya promotif dan preventif. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikan asuhan keperawatan. Ini sudah ditegaskan oleh PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan secara global yaitu International Council of Nurses. Apakah ada untuk pengurusan administrasi di tugas kita? Sebagian besar pasien menggunakan layanan dari BPJS Kesehatan maupun asuransi kesehatan lainnya. Program ini membuka akses yang luas bagi masyarakat dan itu adalah kemajuan yang besar. Namun, apa sih tantangan kita terhadap program BPJS dan asuransi kesehatan ini yang sudah terjadi? Yang pertama, lonjakan jumlah pasien. Yang kedua, rasio perawat dan pasien itu tidak seimbang. Yang ketiga, beban administratif meningkat. Dan yang terakhir, pengurusan administrasi lama dan itu meminta waktu dalam pengurusan. Seringkali keluarga pasien bertanya ke kita soal rujukan, soal kelas berapa dan lain sebagainya. Padahal itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah fokus ke pasien. Itu adalah tugas klinik keperawatan, yaitu caring. Secara regulasi, perawat harus memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif. Secara etik, perawat harus caring. Namun, secara sistem, pemerintah atau rumah sakit, perawat ikut terbebani dalam pengurusan administratif pasien. Sampai-sampai perawat itu tidak fokus dengan caringnya dan juga kepeduliannya, dan data-data pengkajian yang lain sebagainya menjadi pecah. Bukan perawat itu tidak peduli, tetapi sistem inilah, sistem rumah sakit atau pemerintah yang belum bisa memisahkan beban klinis dengan beban administratif. Mungkin salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah menambahkan tenaga khusus administrasi di setiap pelayanan, termasuk puskesmas. Supaya apa? Supaya masyarakat mudah untuk melakukan pengurusan administrasi ini. Dan nakes pun bisa fokus ke pasien untuk melakukan tindakan selanjutnya. Sistem ini menjadi lebih efisien dan pelayanan menjadi lebih baik. Jika undang-undang menuntut asuhan komprehensif, berarti sistemnya harus mendukung undang-undang tersebut. Karena kualitas pelayanan bukan soal cepat, tetapi gimana cara kita untuk bisa fungsi perawat ini digunakan, yaitu kepedulian kita terhadap pasien. Insya Allah pelayanan kita itu bakal baik. Mungkin yang perlu kita evaluasikan bukan hanya individu,
seperti kita. Tetapi bagaimana cara harus ada ruang untuk empati dan caring terhadap pasien. Salam Muhammad Ashraf, saya adalah perawat.